Salam, selamat pagi, selamat memperingati hari Jumat Agung. Biarkanlah pada saat ini kita boleh menghampiri tata kemuliaan Tuhan, mengingat apa yang telah Tuhan lakukan dan berbuat dengan karya pengorbanannya di atas kayu salib. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk saat teduh sejenak. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Biarkanlah Engkau menolong kami untuk mengingat bagaimana karya kasih-Mu nyata untuk semua manusia. Secara khusus yang mau meresponi secara positif tentang kasih sayang dan pengorbanan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau mengingatnya saat ini dan kami mau merenungkannya sehingga boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari demi sehari, waktu demi waktu. Dalam berkah nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau memulai ibadah Jumat Agung pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengingat berbagai macam kasih sayang Tuhan dan secara khusus tentang karya pengorbanannya. Mari kita akan menaikkan satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan nyawanya bagi kita sekalian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama hidup kita layaklah penyembahan kita hanya kita berikan kepada Tuhan, karena sungguh Tuhan telah rela mati untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini, saat ini kita akan mencoba untuk belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, apa yang telah terjadi, apa yang telah dilakukan oleh Tuhan untuk kita sekalian. Kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-26. Mari kita akan nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai dengan yang ke-46. Saya mengajak kita sekalian membaca
bersama-sama dengan suara yang keras. Judul perikopnya 1-3. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terangilah hati dan pikiran kami untuk memahami, untuk menghayati pesan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats yang kita baca pada saat ini, saya ingin memberikan satu judul, bahwasanya pergumulan yang luar biasa diatasi dengan hal yang biasa. Pergumulan yang luar biasa diatasi dengan hal yang biasa. Bagaimana saya mencoba untuk membuat judul renungan pada saat ini? Pergumulan yang luar biasa diatasi dengan hal yang biasa. Nats yang kita baca ini adalah satu nats di mana penggambaran yang sangat mengerikan, penggambaran yang sangat menyedihkan dialami oleh Tuhan Yesus Kristus secara khusus pada saat itu. Apa yang dia rasakan, apa yang dia alami sudah terpapar dengan sangat jelas di sana. Bahwasanya dia mengatakan, "Hatiku sangat sedih." Hatiku sangat sedih.
seperti mau mati rasanya. Saya tidak tahu apakah kita pernah sampai kepada hal yang seperti dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Yang memiliki satu perasaan sedih. Sampai diungkapkan, sampai mau mati rasanya aku. Ataukah mungkin kita orang yang tidak mau mempedulikan tentang kesedihan yang sesungguhnya terjadi, menghimpit, mendesak di dalam kehidupan pribadi di antara kita. Masa bodoh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2000 tahun yang lalu lebih kejadian ini. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus adalah satu perasaan sedih yang bahkan dinyatakan sampai mau mati rasanya aku. Dan dijelaskan juga dalam penulis Injil Lukas. Di sana disebutkan bahkan perasaan sedih yang teramat sangat itu sampai digambarkan peluh yang keluar dari tubuhnya seperti darah yang menetes ke tanah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian luar biasa satu tingkat stres yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Kesedihan yang teramat sangat dirasakan. Sampai mau mati rasanya. Perhatikan baik-baik. Mari kita rasakan apa yang telah dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Ini adalah pergumulan yang luar biasa. Ini adalah pergumulan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan yang luar biasa. Hati sedih, stres, sampai digambarkan bahwa keringatnya seperti keringat darah yang menetes ke tanah. Sedih. Apa sesungguhnya kesedihan Tuhan Yesus pada waktu itu? Kesedihan Tuhan Yesus pada waktu itu bukan karena dia akan mengalami satu kesakitan, dia akan mengalami satu penistaan, bukan hanya mengalami satu candukan, dera, aniaya, bukan. Yang menimpa atas dirinya, bukan. Kesedihan Yesus pada waktu itu adalah manakala dia harus menerima murka Allah, murka Tuhan. Apakah Yesus bersalah? Apakah Yesus berdosa? Tidak. Tetapi dia harus menerima murka Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi perhatikanlah. Yesus sedih karena mau menerima murka Tuhan yang seharusnya tidak layak dia terima, tetapi dia terima dengan suka rela. Karena dosa yang diperbuat oleh manusia. Karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari Yesus Kristus sedih sampai dia mengatakan mau mati rasanya.
Bahkan penulis Injil yang lain mengatakan bahwa sampai keluar keringat darah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya ingin mengajak kita sekalian bahwasanya Yesus telah melakukan itu semua untuk kita. Oleh sebab itu, mari saya mengajak mengimbau hari-hari kita untuk boleh menghargai apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada beberapa waktu terakhir ini, kita diperhadapkan dengan adanya virus corona. Dan itu membuat cemas. Tidak hanya satu keluarga kita. Tidak hanya tetangga kanan kiri kita, muka belakang kita. Tidak hanya daerah kita. Tidak hanya bangsa kita, tetapi semua bangsa yang ada di dunia ini diperhadapkan dengan kecemasan yang luar biasa. Dan apapun antisipasi telah dilakukan, dikerjakan oleh pemangku pemerintahan negara yang ada di dunia. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ancaman kematian mendatangi pribadi lepas pribadi. Itu sudah sangat menakutkan, membuat stres tidak hanya orang tua, juga anak-anak yang selalu ada di rumah di satu tempat yang tetap. Ini membuat stres. Ini membuat cemas, ini membuat takut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya bagian ini saja yang membuat stres, tetapi juga satu kondisi perekonomian pun juga terganggu. Sirkulasi keuangan juga terganggu. Yang kemarin mendapatkan pendapatan yang sedemikian, namun sekarang berkurang dan berkurang sangat drastis perbedaannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau meneliti tentang kesedihan yang terjadi dalam kehidupan manusia, itu adalah pikiran untuk dirinya sendiri. Sudah sangat stres, sudah sangat cemas, sudah sangat takut. Namun Yesus Kristus Tuhan, dalam kesedihannya, dalam rasa takutnya, sampai dikatakan mau mati rasanya, ini bukan memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan murka Allah yang luar biasa yang harus dia terima dan yang seharusnya tidak dia terima. Dia, Yesus Kristus Tuhan, yang menggantikan setiap pelanggaran orang yang berdosa. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah menikmati karya penebusan dari Sang Kristus. Oleh sebab itu, mari hari-hari di dalam kehidupan kita yang dipenuhi dengan berbagai macam beban pergumulan, satu di antara yang lain berbeda, namun masing-masing orang akan mengatakan pergumulanku ini luar biasa, pergumulanku ini luar biasa, pergumulanku ini luar biasa. Itu adalah sah-sah saja. Tetapi Yesus Kristus Tuhan
telah memberikan satu teladan yang luar biasa, bahwasanya pergumulan yang luar biasa menghadapi murka Allah, dan Yesus Kristus Tuhan menghadapinya, mengatasinya dengan hal yang biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara perlu bukti. Bapak Ibu Saudara perlu satu data. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 tentang peristiwa di Getsemani, apa yang terjadi? Bahwa Yesus beserta murid-muridnya adalah biasa untuk pergi ke bukit untuk berdoa. Bukit Zaitun. Di sana ada satu tempat yang namanya Getsemani, yang artinya tempat pemerasan buah zaitun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengatasi hal yang luar biasa dengan hal yang biasa, yaitu berdoa. Apa Bapak Ibu? Berdoa. Ini adalah hal yang biasa. Jadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus memberikan satu teladan untuk mengatasinya dengan hal yang biasa. Apa itu hal yang biasa? Adalah berdoa. Oleh sebab itu, persoalan permasalahan seperti apapun yang mendatangi kita silih berganti, maka teladan Tuhan Yesus Kristus apa? Melalui peringatan Jumat Agung ini adalah berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdoa. Apa yang Tuhan sampaikan? Banyak hal yang dikemukakan kepada Tuhan. Banyak hal yang dikemukakan kepada Bapa. Apa yang terjadi? Biarkanlah kehendak-Mu Bapa yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Biarkanlah kehendak-Mu ya Bapa yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Yesus mengatakan, sedemikian persoalan pergumulan hidup, yang mengatakan dalam dagingnya, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Cawan adalah penderitaan. Yesus mengatakan, kalau boleh penderitaan ini lalu daripadaku. Tetapi di akhirnya dia pun juga mengatakan, biar kehendak Bapa yang terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pagi hari ini saya ingin mengajak pergumulan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita pribadi. Mari kita atasi dengan hal yang biasa, yaitu apa? Berdoa. Karena apa? Tuhan melihat setiap sengsara kita. Tuhan melihat, memperhatikan, peduli dengan sengsara kita. Mari kita akan naikkan satu pujian. Sengsaraku. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Ambillah saat teduh sejenak. Berdoalah kepada Tuhan.
dalam firman-Mu, ya Tuhan Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam firman-Mu, ya Tuhan Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Musuhku akan mundur waktu ku berseru, yakin Allah di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya, tangan kananku memberi kemenangan. Musuhku akan mundur waktu ku berseru, ku yakin Allah di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya, tangan kananku memberi kemenangan. Tangan kananku memberi kemenangan. Tangan kananku memberi kemenangan. Amin. Sengsara kita Tuhan yang menghitung, dan tangan kanan Tuhan yang mengangkat dan membangkitkan kita kembali. Amin. Haleluya, itu yang harus menjadi keyakinan kita bersama. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan yang luar biasa mari kita atasi dengan hal yang biasa, yaitu dengan berdoa. Namun kenyataan berbicara kadang, ya Tuhan, aku mau berdoa. Tetapi seringkali juga hati ini, roh ini mau mengikuti daging dan memberontak. Aku tidak mau Bapak, aku tidak mau Bapak, aku tidak mau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi biarkanlah teladan firman Tuhan pada saat ini boleh menginspirasi kita, membekali kita untuk kita tetap berpasrah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan naikkan pujian sehingga kita terus teringat untuk berdoa kepada Tuhan. Jadikanlah mata hatiku Tuhan, jadikanlah mata hatiku untuk seterusnya, untuk memandang berbagai macam belas kasihan-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami dan telah kami rasakan dari waktu-waktu yang lalu. Jadikanlah mata hati. Yesus, haleluya.
masalahku, sebab Dia sanggup mengatasi semuanya. Masalahku tak melebihi kekuatan yang aku miliki, kekuatan yang aku miliki, kekuatan yang aku miliki. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mintalah kepada Tuhan Yesus Kristus selalu mencelikkan mata hati pemikiran kita, sehingga kita boleh menghadapi permasalahan yang kita anggap luar biasa dengan penyelesaian masalah yang biasa, yaitu berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu. Berita firman-Mu boleh mengingatkan kepada setiap kami sekalian pada Jumat Agung ini, bahwa permasalahan yang luar biasa kami hadapi dengan hal biasa, yaitu berdoa, berseru, berserah, berharap hanya kepadamu. Oleh sebab itu, ya Bapa, biarkanlah Engkau memberkati kami sekalian pada saat ini, waktu-waktu yang akan datang, dengan selalu mencelikkan mata hati kehidupan kami untuk selalu berharap, berserah hanya kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang meninggikan, mengagungkan, berharap, berserah kepadamu, yang saat ini berseru, yang saat ini menjerit kepadamu. Tuhan, biarkanlah ya Tuhan, doa yang mereka sampaikan, doa yang kami semua kumandangkan kepadamu, Engkau mendengar dan Engkau bersedia, bersegera untuk turun tangan. Itulah kerinduan kami Tuhan, dan kehendak-Mu yang boleh terjadi atas hidup kami. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur untuk peringatan Jumat Agung pada saat ini. Dan biarkanlah ya Tuhan, kami boleh hidup dengan berkat penyertaan yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan Roh-Mu yang kudus, memimpin menaungi segenap kehidupan kami. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami sekalian untuk kali yang kedua. Kami menyambut segala rahmat-Mu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang Roh Kudus nyata memimpin menangis segenap kehidupan kita dari saat ini ke Maranatha. Tuhan Yesus datang menyebut kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat menikmati peringatan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.